Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Anggi, NPM 130 111 190 236. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas laboratory activity yang ada di live regular Unpad dengan judul Drug Selection for Bronchial Asthma and Aerosol Drug Prescription. Yang mana di sini saya mendapatkan kasus yang A. Di sini terdapat Nyonya Ninis berumur 21 tahun, sedang mengalami kehamilan 4 minggu. Dengan yang mana tadi malam dia mengeluh sesak napas, berbunyi disertai batuk. Sesak napas dapat diatasi dengan penggunaan inhaler yang pernah diresepkan dokter, yaitu Pentolin. Nah, yang pertama dari riwayat sesak napas, yang mana dia itu sejak kehamilan sesak dirasakannya hampir setiap hari dan terbangun di malam hari 1-2 kali setiap minggunya. Nah, biasanya sesaknya ini dipicu bila mengonsumsi makanan yang mengandung coklat dan susu, lalu tidak mempunyai penyakit sering, bersin, dan flu, tidak ada eksim, dan juga tidak ada alergi obat. Dan di mana riwayat keluarganya di sini pamannya terdiagnosis Adam. Lalu yang ketiga ada hasil pemeriksaan fisiknya, yang mana pada respirasinya terdapat 34 kali per menit, yang mana dikategorikan tinggi. Lalu nadinya juga 118 kali per menit, yang mana berada pada angka yang tinggi juga. Lalu yang ketiga ada tekanan darahnya 120/80, yang mana masih dalam batas normal. Lalu selanjutnya terdapat wheezing, yang mana terdengar pada auskultasi dada kanan dan juga kiri, yang mana itu merupakan ciri-ciri atau karakteristik dari asma. Lalu tugasnya sendiri, yang pertama ada bagaimana terapi farmakologis pada pasien ini berdasarkan GINA 2021. Lalu yang kedua, tulislah resep menurut kaidah yang benar, yang mana alamat pasien berada di pada Jalan Bandar nomor 13. Lalu yang ketiga, jelaskan edukasi apa yang saudara berikan secara keseluruhan dan terkait dengan asma pada kehamilannya. Lalu yang keempat, bagaimana rencana monitor pada pasien ini. Oke. Di sini saya membaginya, yang pertama adalah case analysis dan juga drug selection, dituliskan dalam bentuk tabel dengan berdasarkan poin-poinnya sendiri. Yang pertama ada diagnosis sendiri, yang mana pasien ini itu terdapat asma yang mana worsening due to pregnancy. Ya di sini itu bukan berarti asmanya ini disebabkan karena adanya kehamilan, akan tetapi pasien ini sudah mengalami asma, namun asmanya ini menjadi lebih berat saat pasien ini mengalami kehamilan atau pregnancy. Dan itu tuh memang sering terjadi, namun belum ada mekanisme yang jelas untuk memahaminya atau menjelaskan keadaan ini. Lalu yang kedua ada physiological conditionnya, yang mana pasien ini dalam keadaan pregnancy atau dalam keadaan kehamilan. Lalu yang ketiga pathological conditionnya, pasien ini mempunyai food allergy terhadap coklat dan juga susu. Terus selanjutnya obat yang diberikan ada tiga, namun satunya digabungkan. Yang pertama ada medium dose dari inhaler corticosteroid dan juga LABA atau long acting beta antagonis, dan juga SABA atau short acting beta antagonis. Lalu yang kelima ada the purpose of each drug atau tujuan dari obat, yang mana sebagai controller, preventer, dan juga reliever. Oke, selanjutnya ada edukasi terhadap pasien, yang mana yang pertama ada the intent use of the prescribed drug atau tujuan dari pemberian obatnya. Lalu yang kedua ada rules for the use of prescribed drugs atau cara-cara penggunaan obatnya. Dan yang ketiga juga sama seperti yang kedua, bagaimana cara menggunakan aerosol drug. Lalu yang keempat menjelaskan manfaat yang didapatkan dalam penggunaan obat yang diberikan. Lalu yang kelima adalah suggest avoiding asthma triggering food atau menjauhi apa saja yang bisa men-trigger timbulnya gejala asma. Lalu yang kedelapan, monitoring yang akan diberikan. Yang pertama ada objective and scheduling controls, yaitu menjadwalkan waktu kontrol. Lalu yang kedua menilai dari kondisi pasien. Lalu yang ketiga pasien categorization, yang mana bisa well control,
partly control dan juga uncontrol. Lalu yang keempat, treatment adjustment according to the patient condition, di mana terapi disesuaikan dengan keadaan pasien pada waktu itu. Lalu yang selanjutnya di sini ada dosis dari obat-obatnya atau dose of drugs, yang mana ditulis juga dalam bentuk tabel berdasarkan beberapa poin. Yang pertama adalah nama dari obatnya, yang mana obat pertama diberikan Foracort, yang kedua diberikan Pentolin. Untuk kekuatan dari obatnya atau strength dari obatnya, untuk yang Foracort ini diberikan strength dari obatnya ini 200 mikrogram, yang mana Pentolin juga mempunyai strength yang sama. Untuk preparasinya juga keduanya sama melalui inhaler. Lalu selanjutnya specific preparation volume and type of preparation, yang mana untuk Foracort ini tube 120 dosis dan sedangkan yang kedua tube 200 dosis. Lalu jumlah obatnya untuk yang Foracort ini satu, sama juga dengan yang Pentolinnya diberikan satu. Lalu yang selanjutnya frekuensi of administration, yang mana Foracort ini diberikan 2 kali sehari, sedangkan yang Pentolin prorenata atau diberikan atau dikonsumsi saat adanya gejala atau saat gejala timbul. Yang selanjutnya yang ketujuh, dose of administration. Untuk yang Foracort ini 400 mikrogram budesonide dan 12 mikrogram formoterol, yang mana Foracort ini merupakan gabungan dari budesonide yang merupakan inhaler kortikosteroid dan juga formoterol yang merupakan long acting beta antagonis. Lalu yang Pentolin 200 mikrogram salbutamol, yang mana ini merupakan reliever. Nah, yang selanjutnya route of administration, dua-duanya sama melalui inhalasi. Pemberian obatnya untuk yang Foracort ini diberikan Manet-Vesvere atau diberikan pada pagi hari dan juga sore hari, sedangkan untuk yang Pentolin yaitu apabila sesak napas dan maksimalnya itu 6 kali per hari. Untuk durasi dari terapinya sendiri sekitar 1 bulan, kedua-duanya sama. Dan yang terakhir di sini adalah penulisan obat, yang mana pertama dituliskan identitas dokternya, lalu juga waktu penulisan obat, selanjutnya resep obatnya, dan terakhir penulisan identitas dari pasiennya sendiri. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.